Ustadz, terkait dengan integritas. Ya. Tentunya dalam Islam integritas itu banyak dijelaskan. Betul. Dan itu menjadi hal-hal dasar yang harus dilakukan sebagai seorang Muslim, Ustaz. Ustaz bisa memberikan perspektif soal itu, Ustaz? Sangat menarik. Salam integritas, salam waras. Orang waras itu harus integritas. Orang integritas itu biasanya waras. Kewarasan. Ya, punya kewarasan. Nah, jadi saya juga pernah, saya seorang dulu bantu bapak saya sebagai seorang manajer marketing. Dan saya pernah diminta oleh bapak saya untuk ngisi tim bapak saya sekitar 300-an itu tentang gimana caranya agar mereka ini bisa beres kerja. Karena kita tahu bahwa saya kalau komplainnya pengusaha kan pasti adalah ini karyawan saya kok nggak beres kan itu kan ya. Padahal kadang-kadang saya guyonin juga ya, kalau dia sudah beres dia sudah jadi pengusaha lah. Ya tentu kita memberikan mereka juga tambahan-tambahan. Dan materi yang saya pilih tentang integritas. Karena kenapa? Karena ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya Nabi itu punya banyak sifat. Ada yang berkata bahwa Nabi itu punya sifat, ada ya biasalah sidik, fatonah, amanah, itu kan yang sering kita dengar. Tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi itu punya sifat ada 40. Karena 40 ini kan perlambang bahwa banyak dan bermacam-macam, beragam. Ada yang berkata bahkan Nabi itu punya sifat 99. Kalau Allah punya 99 nama dan sifat, maka kemudian Nabi juga punya 99. Tapi semuanya itu bersepakat bahwa kalau seandainya sifat Rasul itu diperes dan jadi esensi, itu ada satu esensi, itu adalah Al-Amin. Yang kita sering dengar. Maka Muhammad adalah Al-Amin. Nah, Al-Amin itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya yang terpercaya. Itu nggak tepat menurut saya, kurang tepat. Karena kalau terpercaya kita bisa pakai kata yang lain misalnya. Trusted itu kan ada kata yang lain, tapi kalau diterjemahkan menurut saya yang paling tepat adalah integrity. Jadi artinya kalau seandainya kita bicara tentang Nabi Muhammad Al-Amin, itu adalah integrity. Nah, karena itulah 40 tahun Nabi itu membentuk integritas itu untuk supaya beliau dipercaya dalam perkara apapun. Jadi Al-Amin ini bukan hanya dipercaya ucapannya, tapi juga dipercaya perkataannya, dipercaya kemudian ketika dia mengemban satu amanah, bahkan ketika dia diem aja dia dipercaya. Nah, ini adalah Al-Amin. Nah, jadi pentingnya sudah kayak apa ya? Ini adalah kayak karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap Muslim yang ngefans sama Rasulullah. Gitu, integrity. Biasa memang, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Bicara terkait dengan integritas kan, Ustaz. Seringkali kita memahami bahwa integritas itu pondasi dasar. Betul. Ya kan? Kalau kita bicara karakter, pondasi dasar pasti integritas. Walaupun nanti mestinya ada kaitan dengan bagaimana dia punya kompetensi, punya keahlian, punya semangat, dan banyak lagi yang lain, Ustaz. Hal apa yang kemudian bisa Ustadz pesankan, sampaikan bahwa itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan? Karena kan ada kalanya begini, bahwa itu adalah suatu sifat-sifat Rasulullah SAW, sunnah. Tapi kan kadang-kadang sunnah kan ada yang berpikir nggak terlalu harus dikerjakan semuanya gitu, kalau nggak mampu gitu. Tapi bagaimana integritas itu menjadi suatu hal yang penting yang harus dikerjakan semuanya? Saya sering ambil contoh gini, saya orang Cina, Pak. Orang Cina itu sangat menjunjung tinggi integritas. Bahkan kadang-kadang kita menghargai integritas itu dengan uang. Jadi kira-kira contoh begini. Gimana itu, Ustaz? Bapak saya tuh ngajarin saya begini, Lik, kalau ada orang minjem kamu duit, kamu akan nilai dia tuh harganya berapa. Jadi integritas itu kayak value yang kadang-kadang bisa diuangkan. Misal contoh, ada orang minjem duit sama saya, Ustaz pinjem dulu dong 100, saya lihat dulu dong, gitu kan ya. Kalau dia sudah bersama dengan saya 2 tahun, 3 tahun, 100 itu berarti murah bagi dia. Karena mungkin value saya ke dia kalau saya uangkan misalnya. Tapi ini cara pandang orang Cina, Pak ya. Nanti kalau Cina Islam beda lagi. Jadi saya lihat dulu nih, kalau misalnya value saya bagi value saya ke dia itu sudah 2 tahun berteman, 3 tahun berteman, misalnya contoh 20 juta, berarti 100 akan saya kasihin aja. Dia mau balikin, dia nggak mau balikin, nilai dia bagi saya sudah lebih daripada itu. Tapi misalnya contoh ada orang dagang sama kita misalnya, ini contoh kita menjelaskan integritas. Ada orang dagang sama kita, out of nowhere, dia bukan siapa-siapa, kita nggak kenal dia, kita seorang distributor buku, misalnya kita jualan buku, dia datang ke kita, Ustadz boleh nggak saya minta buku ini, saya ambil dulu bukunya, nanti saya jual. Tentu saja saya bilang saya nggak boleh dong, kamu harus bayar cash, karena saya nggak mau ngambil resiko, karena saya nggak tahu integritasmu seperti apa. Nah, jadi integritas berkaitan dengan trust dan resiko yang kita berikan itu. Dia bilang, oke, kalau gitu saya bayar nih cash, saya beli 10 buku cash, satu buku 100.000, saya bayar cash 1 juta. Oke, kamu dapat diskon segini, silakan ambil. Lalu kemudian dia jual habis dalam waktu 2 hari, dia datang lagi. Dia bilang, saya pengen beli lagi buku lagi. Oke, beli buku lagi cash, lalu kemudian kamu jual. Dia terus menerus seperti itu sampai 1 bulan, sehingga sudah terjadi berapa kali transaksi. Terus dia bilang, Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya ini selama ini kan beli 10 buku nih, dan saya jual selalu berhasil. Nah, sekarang saya boleh nggak? Saya mau ambil 30 buku, tapi saya bayar cash 10, 20-nya saya ngutang.
Kira-kira saya boleh nggak? Ya, boleh dong. Ya. Karena kenapa? Karena integritasnya sudah naik di mata saya. Saya sudah kenal dia, mungkin dia sudah kenal juga dengan saya. Saya sudah tahu mungkin keluarga dia tinggal di mana dan segala macamnya. Integritasnya dia naik karena dia bangun track record. Maka integritas itu sama dengan track record. Nah, lalu kemudian setelah dia ambil lagi banyak lagi, nanti 3 bulan lagi dia datang, boleh nggak saya ambil 100? Saya bayarnya 10 aja dulu cash. Ambil, nggak apa-apa. Lama-lama dia naik lagi. Tiba-tiba Pak, setelah setahun dia ngambil 1000 buku dari saya, dia baru bayar 10, kemudian dia nggak bayar lagi. Maka bagi orang Cina itulah nilai dia. Nggak apa-apa kita hilang duit segitu, itulah nilai dia. Berarti dia menilai dirinya sendiri ya seperti itu. Kasusnya misalnya dalam prakteknya, ada kepercayaan kita dulu seorang karyawan, misalnya contoh kita udah baik banget sama dia, kita percayakan mobil, kita percayakan fasilitas dan segala macam, tiba-tiba mobilnya dibawa lari Pak. Saya bilang berarti nilai dia 300 juta. Karena waktu itu mobilnya dia bawa lari 300 juta. Integritas adalah nilai kita. Maka apapun yang kita kantongi sekarang, isi daripada dompet kita mungkin ataupun siapa istri kita ataupun rumah kita di mana, itulah gambaran integritas kita. Jadi integritasnya penting banget. Kalau bicara terkait dengan praktek-praktek korupsi, tentunya praktek korupsi itu suatu hal yang nggak ada integritas. Benar. Tapi poin yang ingin saya gambarkan begini, orang kan melihat praktek korupsi dari beberapa pandangan itu. Betul. Ada orang berbuat korupsi karena serakah. Betul. Ada karena suatu sistem. Ada karena kebutuhan. Betul. Saya bicara yang paling dimaklumi orang lah gitu ya. Kebutuhan. Iya, oke. Gimana Ustadz? Kalau melihat orang berbuat korupsi dengan alasan kebutuhan karena memang gajinya kecil, nggak cukup. Nah, Ustadz menjelaskannya itu bagaimana kalau memahami itu? Maka integritas ini menurut saya dibangun dari 3 hal sebenarnya. Pertama adalah yang paling penting adalah ketakuan individu atau pengawasan individu. Yang kedua ini adalah pengawasan masyarakat, peer to peer. Jadi bagaimana dia punya peer pressure, dia punya pengawasan daripada masyarakat, atau misalnya ada hukum adat, ada hukum masyarakat. Ini penting sekali, hukum sosial. Lalu kemudian yang ketiga baru kemudian aturan-aturan yang mengikat. Ini adalah yang bagian yang ketiga. Tapi yang paling pentingnya adalah yang pertama. Karena ketika kita misalnya contoh ya, ketika kita di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tahu, apalagi kita orang yang sangat berkuasa, yang mungkin negara nggak bisa ikut campur, atau kemudian sosial itu kita bisa kendaliin, tapi diri kita sendiri juga punya nilai. Nah, maka nilai ini yang ujungnya akan mengendalikan. Makanya kan kalau kita bicara tentang masalah integritas ini, ada satu pertanyaan orang Latin yang sangat-sangat dipertanyakan, yang sangat menjadi dasar. Saya pernah nulis tentang pepatah ini, judulnya Quis custodiat ipsus custodis. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Who watch the watchers? Kalau seandainya kita adalah pengawas, misalnya contoh KPK punya badan kehormatan, Dewan Pengawas. Badan kehormatan itu apa ya? Polisi ya? Ya apalah ya. Pokoknya polisi punya ketua, kepala polisi itu diawasi sama badan. Lalu siapa yang mengawasi badan ini? Atau misalnya KPK misalnya diangkat sebagai badan tertinggi untuk penanganan korupsi. Terus yang ngawasin KPK siapa? Kan gitu kan ya. Nah, ini problematik kalau kita terus-menerus ngangkat badan lagi, ngangkat badan lagi. Lah kalau yang paling atas ribut gimana? Kalau di atas kemudian curang gimana? Ini kan problemnya. Nah, maka problemnya balik lagi pada value tadi yang dia miliki sebagai seorang individu. Apa yang membuat dia tetap mau mempertahankan integritas ini? Dan orang semua punya banyak nilai. Misal contoh, kita tanya sama orang Jepang, kenapa dia kemudian nggak korupsi? Sebelum kita bahas tentang keperluan dan kebutuhan tadi, Pak ya. Kenapa dia nggak korupsi? Dia bilang, saya malu. Saya nggak mau kalau saya mati, anak saya dibilang anak koruptor. Bagi mereka itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Tapi perkaranya Pak, andaikan memalukan ini bisa untuk direka ulang sehingga jadi nggak kayak memalukan, ini terjadi loh Pak. Artinya orang merasa bahwa korupsi itu sebuah tren, bahwa korupsi itu malunya udah hilang. Jadi malu ini mungkin pertama kali tapi ini dipegang setidaknya oleh orang Jepang, tapi mungkin di bidang yang lain nggak dipegang gitu kan ya. Orang bilang nggak ada malu gitu kan ya. Dia biasa-biasa aja. Nah, ini berarti kan ada sebab kenapa dia nggak korupsi, karena rasa malu. Ada yang kayak di Cina udah disiapin peti mati. Lalu kemudian benar kalau ada yang korupsi langsung dimatiin, masuk peti mati, selesai misalnya ditembak masuk peti mati. Berarti dia takut misalnya. Tapi ada orang misalnya ketika dia nggak korupsi karena dia punya hope, dia punya harapan dan segala macam. Nah, pertanyaannya seberapa kuat nilai-nilai yang dia pegang ini ketika dibenturkan dengan yang tadi Pak. Apakah itu adalah keperluan? Apakah itu adalah apa tadi? Apalagi tadi sebuah sistem? Ataukah itu misalnya sebuah keserakahan? Nah, itu dibenturkan sama 3 ini misalnya apa yang mana yang lebih kuat? Nah, syukurnya di dalam Islam. Di dalam Islam tuh yang ditanamkan pertama kali bukanlah tentang hope, bukanlah tentang fear, bukanlah tentang apa, tapi dia tahu bahwasannya semua yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat powerful banget Pak. Nah, itu menjawab pertanyaan Quis custodiat
custodiet ipsus custodis. Maka di dalam Islam dulu ini sangat menarik. Saya pernah ditanya gimana cara memperbaiki negeri. Sedangkan kita sudah tahu negeri ini masalahnya banyak. Ada premanisme, Pak. Ya mungkin Bapak lebih tahu lah hasilnya pada premanisme kan gitu kan ya. Premanisme, dan premanisme bukan premanisme kelompok, Pak. Premanisme ini sesuatu yang sangat besar sekali, gitu kan ya, untouchable. Kadang-kadang ada aparat yang bantuin juga gitu. Ya, itu kayaknya Bapak lebih tahu deh. Makanya nambahin tadi Ustaz. Jadi artinya ada premanisme, ada kemudian mafia, ada kemudian segala macam. Ini mulai dari mana? Yang menarik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian pergi ke mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, maka Rasulullah tidak minta Mus'ab untuk adu duit. Karena kalau adu duit kita pasti kalah, Pak. Saya dengar ada beberapa orang bilang ini, Ustadz, ternyata Ustadz, itu beberapa orang, saya nggak tahu lah ini cerita dia ya, beberapa orang itu sudah invest dari awal. Dia ngeliat nih siapa nih yang mau naik nih, para pejabat, atau siapa orang-orang yang punya kekuatan yang mau naik, orang-orang yang berwenang yang mau naik, itu sudah dipanjar di depan, Pak. Nah kalau sudah dipanjar di depan, gimana kita mau ngurusin yang kayak gini? Orang ketika kita berbicara tentang orang yang harusnya melindungi malah jadi pelaku misalnya, ini kan problematik. Nah maka Rasulullah tidak ngadu duit, karena kalau seandainya kita ngadu duit, lu ngaji deh sama gue, lu berbuat baik deh, ini duit buat lu, ini gua gedein gaji lu misalnya, nanti dia ditawarin orang lebih gede, Pak, lewat, Pak. Makanya ketika Rasulullah datang, yang diajak bukan uang. Maka ditanya tuh oleh orang-orang yang pemilik daripada Madinah, Sa'ad bin Mu'adz berkata, kalau aku bawa seluruh yang ada di belakangku ini, seluruh pasukan-pasukanku ini, dukung Muhammad Rasulullah, yang aku dapat apa? Dijawab sama Rasulullah, surga. Maka surga ini nggak ada yang bisa beli. Maka duit berapapun kecil di depan surga itu. Duit berapapun kemudian bisa untuk bisa untuk ditolak ketika dia tahu bahwasanya dia akan berhadapan dengan Allah. Nah maka kemudian ini nilai yang sangat utama di dalam Islam. Ya adalah keyakinan bahwa dia akan kembali pada Allah. Kesadarannya luar biasa kalau sampai seperti itu tuh dipahami oleh semua orang.